Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, kita bertemu kembali di pertemuan kedua bab ketiga ini, masih berbicara tentang pelaksanaan seputar pengurusan jenazah. Kemarin sudah kita lihat ya beberapa kewajiban terhadap jenazah ya sampai proses penguburan. Untuk pertemuan kali ini kita bahas, kajian selanjutnya adalah berbicara tentang takziah dan ziarah kubur. Yang pertama, apa pengertian takziah? Takziah adalah menghibur atau memberikan semangat kepada orang yang sedang ditimpa musibah agar mereka sabar dan tabah menghadapi musibah tersebut. Ya. Kemudian, ya, untuk perilaku takziah ini ada disebut dua bagian. Ya, atau dua kelompok. Yang pertama, untuk kelompok laki-laki, orang-orang yang kelompok laki-laki yang melakukan takziah ini disebutlah dengan istilah muazziyin. Kemudian yang kedua adalah kelompok perempuan, ya. Untuk kelompok perempuan yang melakukan takziah ini disebut dengan muazziyat. Ini anak sekalian. Kemudian bagaimana adab dalam bertakziah? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan si mayat ataupun ahli musibah. Ini yang pertama. Ya. Lalu yang kedua adalah hindari pembicaraan yang membuat sedih ahli musibah. Ini juga banyak terjadi kadang-kadang di masyarakat kita. Ya, ketika melakukan takziah, ya, justru kadang-kala membuat si ahli musibah tadi semakin bersedih ya dengan keadaannya karena mungkin pembicaraan atau kita mungkin menelusuri histori terjadinya musibah ya sehingga yang menjadikan si ahli musibah tadi semakin bersih. Ini dilarang dalam Islam. Kemudian yang ketiga, hindari canda tawa. Artinya ya dilarang kita untuk melakukan canda tawa di rumah seseorang yang sedang ditimpa musibah. Bayangkan ketika kita sedang dalam keadaan duka, lalu banyak orang atau sekelompok orang melakukan canda tawa dengan kegembiraannya di hadapan kita yang sedang dilanda musibah, tentu ini akan tidak. Oke, kemudian dapat usahakan ikut menyelenggarakan kalau memang dibutuhkan dan memiliki waktu, ya. Kemudian yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Ini juga barangkali kita lihat di masyarakat kita yang sebagian terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dilarang makan di tempat ahli musibah. Memang benar demikian. Tapi yang terjadi pada dasarnya adalah bahwa makanan yang ada di rumah ahli musibah itu adalah makanan yang dibuatkan oleh saudara ataupun rekan ataupun handetolan dari si ahli musibah. Selanjutnya anak sekalian, ya, kita lihat dari sisi ziarah. Ziarah itu apa? Yang pertama, pengertiannya adalah bahwa ziarah itu berkunjung ke kuburan seseorang yang sudah meninggal dunia dengan niat mendoakan agar yang sudah meninggal tadi ya diampunkan dosanya dan dijauhkan dari azab kubur, serta bagi peziarah mengingatkannya tentang kematian. Bahwa ketika kita mengunjungi seseorang yang sudah dimakamkan itu mengingatkan bahwa dia tidak bisa lagi berbuat sesuatu, dan bagi kita yang melakukan ziarah mengingatkan kita bahwa suatu saat kita juga akan seperti itu. Oke, selanjutnya anak sekalian, bagaimana hikmah daripada ziarah kubur ini? Ya, bagaimana mengingatkan kita tentang kematian? Ya, bahwa kita saat hari ini kita menziarahi kuburan seseorang, ya suatu saat nanti kuburan kita barangkali akan diziarahi oleh orang lain. Ya, yang kedua, bersikap zuhud, menjauhkan sifat keduniaan. Kita lihat bahwa kehidupannya mungkin seseorang yang sudah dimakam tadi selama hidupnya sangat mewah, ya, sangat dihormati, berpendidikan tinggi, ya, sangat angkuh, sombong dan lain-lain. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia, tidak ada yang dia bawa. Nah, ini mengingatkan kita tentang zuhud.
Lalu yang keempat adalah bagaimana ingin selalu berbuat baik. Semasa masih Allah berikan kita nikmat hidup, kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain sebagai ladang amal ibadah kita untuk kehidupan alam abadi nanti. Kemudian yang keempat adalah mendoakan si mayit agar diampunkan dosa-dosanya. Artinya, kita ketika berziarah itu tentu salah satunya adalah dengan melaksanakan doa di sana agar kiranya Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa kuburnya dan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab ketika berziarah, ya. Ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, niatkan dengan ikhlas untuk berziarah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Lalu yang kedua, sampai di area pemakaman ucapkanlah salam yang biasa kita sampaikan seperti kalimat Assalamualaikum ya ahli diyar inna insyaallahu laminal halihin. Ini doanya. Ya, kita berdoa kepada Allah bahwa keselamatan kepada orang-orang yang sudah dimakamkan, dan sesungguhnya mengingatkan kita juga suatu saat akan menyusul mereka. Oke, kemudian yang ketiga adalah tidak banyak berbicara di area pemakaman. Ya, ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita tidaklah abadi. Orang-orang yang sudah dimakamkan tadi harus kita hargai dan harus kita hormati. Ya, dengan salah satunya tidak banyak berbicara. Kemudian yang keempat adalah berdoa untuk ampunan mereka. Ya, semoga mereka-mereka yang sudah dimakamkan diberikan ampunan. Ya, itu juga salah satu daripada etika dalam berziarah. Kemudian yang terakhir adalah tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita. Banyak yang dengan santainya melangkahi kuburan-kuburan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, atau bahkan ada yang menduduki nisan tadi. Ya, tentu bagaimana kita bisa menghargai orang-orang yang sudah meninggal dunia? Ya, tentu janganlah melangkahi kuburan, janganlah mendudukinya. Ya, seperti barangkali kita lihat beberapa kejadian, akan ada orang-orang yang melakukan konser musik di atas kuburan. Nauzubillah, ini sudah sangat tidak benar dan sangat dilarang dalam Islam. Oke, anak-anak sekalian, barangkali demikian saja sebagai kesimpulan kita di bab kedua bab ketiga pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan ini mengatakan kita bahwa kehidupan ini tidaklah abadi. Suatu saat, entah hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, beberapa tahun ke depan, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Maka daripada itu, persiapkanlah dengan ladang amal ibadah kita. Dan ingat satu hal, jangan lupa sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.